Wonder People, apa kabar? Seneng banget ya Rizka Ogi kembali hadir menjumpai kalian. Hari ini saya sudah siapkan beragam menu yang akan menemani makan siang kalian. Sudah siap? Oke, kita mulai ya. Menu pertama saya, nih coba teman-teman lihat. Saya udah siapin nih. Kira-kira kalian bisa nebak gak ini apa? Sekilas tuh kayak asparagus ya. Tapi ini bukan asparagus teman-teman. Ini adalah bunga bawang. Nah katanya bunga bawang ini banyak sekali manfaatnya. Tapi sebelumnya kita simak aja yuk informasinya tentang bunga bawang. Sebagian orang mungkin belum familiar dengan bunga bawang ini. Biasanya campuran bunga bawang dimanfaatkan untuk campuran lauk atau bisa dijadikan tumisan. Kalau membahas sekilas tentang bunga bawang, bahan ini merupakan bunga majemuk dengan tangkai agak memanjang. Bicara kandungannya, bunga bawang memiliki nutrisi seperti vitamin C, serat, zat besi, dan lain sebagainya. Manfaatnya pun banyak. Bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh, daya ingat, resiko jantung, dan lain sebagainya. Namun ada penelitian dari Journal of Nation Cancer Institute yang menyebutkan bahwa sayur ini bisa untuk mencegah kanker. Tapi seberapa efektif ya bunga bawang ini mengobati penyakit kanker? Saya juga penasaran, bisa diolah seperti apa sih kalau kita ingin mengkonsumsinya? Lebih baik kita tanya ahli aja yuk. Bunga bawang itu memang banyak sekarang diteliti kaitan dengan obat anti kanker. Salah satu zat yang ada pada bunga bawang adalah quercetin. Quercetin ini antioksidan yang sangat kuat. Nah, penelitian yang telah mencoba meneliti tentang efek dari quercetin yang ada pada bunga bawang, itu penelitiannya menjelaskan bahwa quercetin pada bunga bawang itu bisa meningkatkan efektivitas dari proses kemoterapi menggunakan obat tertentu. Dan kemudian dia juga bisa menurunkan efek dari kemoterapi sendiri. Nah, tetapi untuk dimakan segar itu tidak bisa dikaitkan dengan obat anti kanker. Jadi selama ini dalam bentuk diekstrak. Karena kalau kita hitung-hitung berapa quercetin yang bisa berefek terhadap anti kanker itu setara dengan 150 sampai 350 gramnya bunga bawang atau bawang merah. Jadi lebih kurang sekitar 1,5 sampai 3,5 on. Baru quercetinnya mempunyai efek sebagai anti kanker. Bunga bawang itu masuk dalam kelompok sayuran, maka fungsi utamanya adalah dia berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan serat, kemudian kebutuhan vitamin dan mineral tubuh kita. Serta dia juga mengandung beberapa zat fitokimia yang bersifat sebagai antioksidan. Informasi saya berikutnya untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Ita yang ada di Terogong. Hai Ibu Ita. Jadi Ibu Ita tuh mengeluhkan dia tidak ada mesin untuk menyimpan beras. Dan dia punya problem, katanya berasnya tuh kadang-kadang tuh suka ada kayak kutu, kalau enggak tuh kayak berbau gitu loh. Ibu Ita minta tips ke saya bagaimana menyimpan beras dengan cara yang tepat dan baik. Nah, saya punya tipsnya nih, simak sama-sama ya. Beras yang berjamur dan berkutu pasti akan mempengaruhi kualitas dan rasa saat dikonsumsi. Wonder People nggak mau kan hal ini terjadi? Untuk menghindarinya, kamu bisa ikuti tips dari Wonder Food. Kamu bisa gunakan daun jeruk purut. Konon wangi dari daun ini akan mengusir kutu pada beras. Caranya cukup sederhana. Cukup tumbuk daun jeruk purut, masukkan ke dalam penyimpanan beras. Aroma tumbukan daun jeruk ini akan membuat kutu tidak mau berlama-lama di dalam beras. Nah, nilai tambahnya jika kamu masak beras ini akan mengeluarkan aroma harum. Dan bisa juga untuk menambah nafsu makan kamu loh. Masih bicara soal beras, ada beberapa orang yang bilang kalau membersihkan beras itu harus dicuci 3 kali. Atau ada yang bilang cucinya harus sampai bening. Benar atau tidak ya pernyataan ini? Untuk lebih jelasnya kita tanya ahli aja yuk. Baiknya beras tidak dicuci terlebih dahulu karena memang beras itu kandungan yang paling labil adalah vitamin B. Vitamin B kalau dicuci, vitaminnya itu akan larut pada air tersebut dan akan hilang dari proses pembuangan air pencucian itu. Tetapi karena memang beras ini juga kotor, harus dibersihkan juga, maka beberapa penelitian mengatakan sebenarnya mencuci maksimal 2 kali pencucian
tapi dengan catatan tidak mencuci dengan cara disoso atau dengan cara diperas atau dengan cara diaduk-aduk secara kuat, itu tidak bermakna menghilangkan kandungan vitaminnya. Tapi perlu kita ketahui juga bahwa saat ini pun beras yang beredar itu rata-rata vitamin B-nya juga sudah tidak, bisa dikatakan sudah tidak ada, karena sudah melewati proses penggilingan yang beberapa kali, juga melewati proses penyosohan untuk mendapatkan warna putih. Sangat tidak tepat pernyataan itu. Justru kalau mencuci beras sangat bening sekali, dipastikan maka zat gizi yang berada pada lapisan luar beras akan hilang. Dan zat gizi yang ada pada lapisan luar itu adalah berupa beberapa vitamin B kompleks. Dan selain itu juga serat terkandung pada lapisan luar dari beras itu. Itu pun bisa juga terlarut dari proses pencucian. Sesaat lagi saya akan hadir dengan menu Wonder Food lainnya. Jangan kemana-mana dulu ya, tetap di Wonder Food. Ada ramuan rebusan apel dengan serai untuk sakit lutut. Informasinya sesaat lagi.